Lokasinya terletak di Desa Punggul, Kabupaten Badung. Dan diyakini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan mohon kelancaran usaha. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arta. Dan saya Sera. Di sini kami akan berbagi informasi menarik seputar sejarah, budaya, dan juga mistis di Bali secara lengkap dan berbeda. Dalam video kali ini kami akan mengulas tentang informasi tata cara dan keunikan lukat di pemukatan Pura Taman Beji Kriya Punggul. Apa saja itu? Mari kita bahas. Jadi semeton mungkin sudah tahu ataupun kita akan jelaskan lagi ya tentang apa itu melukat. Melukat merupakan salah satu upaya untuk membersih dan menyucikan diri dari pengaruh dan aura negatif yang ada di luar maupun yang ada di dalam diri. Jadi upacara ini telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Bali dan khususnya masyarakat Hindu yang ada di Bali. Dan di Bali sendiri pun banyak sekali lokasi-lokasi yang digunakan untuk melukat sebagai tempat pengelukatan itu sendiri untuk bisa mohon keselamatan, mohon kesembuhan, memohon anak, dan berbagai macam lainnya. Jadi kita emang sangat suka untuk eksplor tempat-tempat pengukatan yang ada di Bali, teman-teman. Ya, betul sekali. Nah, salah satu tempat lukat yang kita eksplor itu ada namanya Pura Taman Beji Kriya Punggul. Nah, di pemukatan ini banyak masyarakat bahkan wisatawan yang melakukan ritual melukat atau melakukan wisata spiritual. Lokasi ritual ini dikenal dengan suasana yang asri dan kegiatan melukat yang berbeda dari tempat melukat lainnya di Bali, teman-teman. Oke semeton, kami berangkat dari kota Denpasar menuju ke lokasi dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Dan sesampainya kami di sana, yang pertama adalah kami langsung menuju ke tempat parkir. Jadi tempat parkirnya cukup luas untuk teman-teman atau semeton yang mau ke sana bareng keluarga, bareng pacar, bawa mobil ataupun menggunakan transportasi lebih besar seperti elf bisa. Dan setelah sampai di parkir itu kita akan langsung menuju ke lokasi pengelukatan dengan berjalan kurang lebih 15 meter menuruni anak tangga untuk menuju ke lokasi itu. Dan sampai di sana di sebelah kanan itu nanti semeton akan melihat beberapa area yang disediakan oleh pengelola, itu berbagai macam hewan, baik itu dari hewan luwak dan burung juga ada di sana. Ya, dan pengelolanya udah bagus banget menata tempatnya itu, guys. Di pengelukatan ini ada air terjun yang sangat bagus dan instagramable sekali tempatnya. Jadi buat teman-teman yang kesana hanya pengen untuk berwisata selfie atau melihat air terjun sana juga bisa. Namun tentu dengan menggunakan pakaian adat Bali ataupun sarung dan kamen. Jadi buat teman-teman yang belum menyediakan itu dan lupa untuk membawanya, pengelola di sana juga telah menyediakan sarung dan kaman untuk teman-teman atau semeton yang mau ke sana karena memang tempat tersebut adalah tempat suci. Nah, jadi di Bali semua tempat suci itu diwajibkan untuk menggunakan kamen atau sarung untuk menghormati umat Hindu yang ada di sana. Nah, untuk selanjutnya, pertama-tama sebelum kita melakukan pengukatan, semeton akan diminta untuk berganti baju atau menyimpan barang-barang seperti baju dalaman setelah melakukan pemukatan, terus juga dompet, segala macam. Tapi untuk HP bisa sih ya dibawa ke bawah karena karena itu kita nggak disediain di tempat pemukatan itu, tidak disediain tempat itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin menaruh barang-barang itu, pengelola juga udah menyediain locker, dimana lockernya itu cukup besar dengan menyewanya itu sebesar Rp10.000 aja, teman-teman. Oke, untuk semeton dan teman-teman yang telah selesai mengganti pakaian menggunakan pakaian adat Bali ataupun sarung dan kamen, sudah bisa bergegas untuk menuju lokasi. Jadi pada teman-teman yang memang bertujuan untuk melukat yang telah membawa sarana pengelukatan, yaitu berupa 2 buah pejati
dan minimal 14 canang ceper terlebih dahulu sebelum memasuki area itu akan mengetesi filter pengelukatan untuk pejati dan canang tersebut. Oh ya, jangan lupa juga untuk teman-teman bawa dupa dan juga korek serta sesari. Ya, betul sekali. Karena pada saat kita ke sana kita lupa jadi ngambil ke atas lagi. Capek guys. Oke. Jadi ketika sampai di sana, pemangku akan menginstruksikan atau memberikan arahan kepada kita untuk menyiapkan pejati tersebut, menyalakan dupa, untuk selanjutnya akan dihaturkan ke pelinggih-pelinggih atau tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pemangku. Jadi di sana di tempat utama itu kita menghaturkan satu pejati yang ditempatkan oleh pemangkunya langsung. Selanjutnya juga ada tujuh pelinggih yang kita diminta untuk menghaturkan canang-canang ceper tersebut. Selanjutnya kita diinstruksikan untuk melakukan sembahyang sebelum lukat. Jadi setelah sembahyang itu teman-teman belum akan diberikan berupa tirta atau air suci dan juga bijel, yaitu berupa tanda bahwa teman-teman sudah selesai bersembahyang. Karena setelah bersembahyang tersebut teman-teman akan langsung menuju ke area pengelukatan yang pertama. Nah, untuk menuju lokasi pengelukatan pertama, semeton akan menuruni anak tangga sembari menghaturkan beberapa canang di beberapa titik yang ada di lokasi tersebut. Nah, untuk beberapa titiknya itu gampang banget semeton, kita akan melihat beberapa canang di beberapa tempat. Nah, di sana kita aturkan beberapa canang tersebut. Nah, untuk lokasi pertama ini bernama pengelukatan Tambe Sunil, teman-teman. Nah, letaknya di dalam goa Kereban Langit yang terdapat air terjun di dalamnya. Nah, tempat ini juga sering disebut dengan Hidden Canyon, teman-teman. Ya, Hidden Canyon. Jadi ketika kita masuk ke dalam goa itu kita merasakan sensasi yang sangat luar biasa karena air dari atas itu langsung turun ketika kita melewati goa tersebut. Keren banget, pokoknya saya pertama kali ke sana tuh takjub banget, teman-teman. Nah, untuk pengelukatan di sini itu ada dua tempat. Jadi dalam goa itu ada dua tempat pancoran, di mana masing-masing pancoran ini memiliki tata cara yang berbeda-beda. Ya. Nah, untuk yang pertama tata caranya itu adalah air yang turun dari air terjun yang pertama itu kita tepukkan 3 kali di ubun-ubun kepala, 3 kali di tengkuk maksudnya maaf, atau otak kecil, dan minum sebanyak 7 kali. Nah, selanjutnya setelah melakukan yang pertama itu ke pancoran kedua, di mana di pancoran kedua itu kita lakukan hal yang sama, cuman jumlah lakukannya itu berbeda-beda. Yang pertama, air itu ditepuk sebanyak 11 kali di ubun-ubun kepala, 11 kali di tengkuk ya, sorry, otak kecil itu. Otak kecil, dan diminum 7 kali. Nah, oke, jadi semeton atau teman-teman telah selesai di pengelukatan pertama, yaitu pengelukatan Tambe Sunil. Dilanjutkan dengan pengelukatan yang kedua, yaitu di pengelukatan Rambut Sedana. Jadi di pengelukatan ini semeton akan diminta untuk mengaturkan pejati yang lagi satu, dan di lokasi ini dipercaya untuk bagi teman-teman atau semeton yang mau memulai usaha ataupun yang telah menjalankan bisnis, supaya bisnis dan usaha tersebut lancar dan sukses. Jadi di sini tata caranya yaitu dengan air dipercikkan sebanyak 3 kali di kepala atau ubun-ubun dan juga diminum sebanyak 3 kali. Biasanya di pengelukatan ini akan dibantu oleh pemangku yang telah standby atau tetap stay atau diam di sana. Jadi gitu. Yang menariknya di tempat pengelukatan ini tuh pemangkunya itu kayak menerawang gitu, teman-teman. Jadi dia tuh teman diri kita. Seperti contohnya kemarin dia di Terawang, kalau misalnya bapak atau kakeknya itu seorang pemangku gitu, dan ternyata benar, teman-teman. Itu keren banget sih. Jadi mungkin dari pemangkunya yang punya kelebihan atau indera keenam. Jadi selain itu pemangku tersebut juga mengatakan bisa membuka aura. Jadi aura positif yang dalam diri ketika terkunci seperti itu jadi bisa dibuka. Tapi tidak sembarangan orang bisa dibuka, sesuai
kehendak beliau aja gitu ya. Iya. Dan kehendak dari yang di atas juga. Iya, benar. Nah, lokasi yang ketiga ini adalah lokasi yang cukup menarik juga, di mana kita melakukan pemufakatan itu di bawah air terjun. Kita jalan dulu dari lokasi yang kedua menuju ke sana itu naik tangga ya. Tadi kan turun tangga, sekarang naik tangga. Itu di sana itu di air terjun tersebut kita akan diminta untuk berteriak sekencang-kencangnya minimal sebanyak 3 kali untuk mengutarakan kesedihan yang ada dalam diri. Nah, untuk yang kedua, di sini ada 2 tempat ya, di tempat pemufakatan di air terjunnya ini. Ada yang pertama yang itu yang untuk teriak sekencang-kencangnya untuk menghilangkan kesedihan. Yang kedua itu ada tempat melukat di bawah air terjun juga, di sebelah kirinya itu untuk kita diminta untuk tertawa sekencang-kencangnya sebanyak 3 kali ya, untuk mengutarakan kebahagiaan yang dialami. Jadi di sana tuh menghilangkan stres dan menumbuhkan kebahagiaan seperti itu, teman-teman. Oke, jadi semeton atau teman-teman yang telah selesai di pengelukatan air terjun, jadi mengutarakan kesedihan dan menarik kembali kebahagiaan. Jadi dilanjutkan dengan pengelukatan yang terakhir, itu pengelukatan pancoran bedawang nale. Jadi di sini semeton akan melukat pada pancoran kecil yang keluar dari mulut naga. Mulut patung naga maksudnya, guys. Ya. Jadi dari patung naga tersebut ada pancoran kecil yang ada 2, yaitu dari patung laki-laki dan juga patung perempuan. Jadi teman-teman akan mengawali dengan patung laki-laki, di mana dengan tata cara menepuk kepala atau ubun-ubun sebanyak 11 kali dan 3 kali pada tengkuk atau kotak kecil dan 3 kali berkumur dan 7 kali diminum. Jadi untuk yang di patung laki-laki dan patung perempuan tata caranya sama. Untuk manfaatnya kira-kira kamu tahu nggak? Kalau manfaatnya di sini pasti untuk kesembuhan. Jadinya misalkan ada penyakit yang ada di dalam diri itu bisa dikeluarkan dan aura-aura positif yang ada dalam diri ditarik kembali ke dalam tubuh. Oke. Jadi hampir sama ya sama pemufakatan di air terjun, cuman ini lebih khusus lagi gitu, teman-teman. Oke, itu semua rentetan pemufakatan yang dilakukan di pemufakatan tersebut. Jadi setelah melakukan pemufakatan, semeton diminta untuk naik ke atas lagi ke tempat utama untuk bersujud di bawah patung Linggaratu Niang Sakti dan diminta untuk menempelkan kepala ya di sana seperti ya di batu yang ada di bawahnya itu ditempelkan sebanyak 3 kali dan memohon keinginan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari teman-teman datang ke pengelukatan ini. Nah, setelah itu juga teman-teman akan diberikan sebuah tanda seperti dari pamor ya, dari pamor di kepala diminta untuk ditaruh, serta diberikan tirta dan bija. Selain itu juga diberikan benang tridatu. Nah, setelah semeton melakukan semua ritual tersebut, semeton bisa langsung kembali ke tempat ganti pakaian atau ke loker kita, karena pasti sehabis melakukan pemufakatan kita akan basah kuyup. Jadi untuk hal tersebut kita harus cepat melakukan mengganti pakaian untuk menjaga diri juga untuk tidak sakit. Setelah semua ritualnya selesai, semeton dapat berganti baju di atas ke atas, karena sehabis melukat pakaian pasti akan basah kuyup, teman-teman ya. Dan sebelum meninggalkan lokasi, semeton akan dapat melakukan donasi atau memberikan apa sih namanya, uang ya, uang punia, kalau kita Bali bilang punia, seikhlasnya. Lalu aktivitas melukat ini kita lakukan kurang lebih selama 1 jam ya. 1 jam. 1 jam karena banyak sekali semeton yang datang melakukan pemufakatan di sana, jadi kita rame-rame dan sedikit mengantri sih sebenarnya. Ya, sehingga memang tujuannya untuk pengelukatan itu kan untuk melatih kesabaran diri juga, seperti itu. Karena banyaknya semeton atau warga masyarakat yang ikut melukat, jadinya kita harus bersabar.
sama waktunya juga nggak kerasa teman-teman, karena di sana tuh lokasinya karena udah sejuk, terus juga banyak ada air terjun, tempatnya juga unik dengan ritualnya yang berunik juga, jadi kita nggak kerasa ya 1 jam di nggak sana. kerasa 1 jam kalau Heeh. kita hitung-hitung. Mm-mm. Nah, mungkin ini salah satu referensi untuk semeton yang mau melakukan pengelukatan. Tapi gimana sih? Tapi untuk saat ini ditahan dulu ya guys. Ingat kalau sekarang itu lagi masanya isu COVID-19 masih belum berakhir teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman usahakan dulu diam di rumah, sabar-sabar aja dulu, lihat aja dulu videonya, informasi-informasi sebelum menuju ke sana gitu teman-teman. Ya betul sekali, ketika mungkin sudah pandemi ini selesai, salah satu list atau checklist kegiatan yang mungkin teman-teman bisa lakukan adalah melakukan pengelukatan, atau mungkin khususnya di pengelukatan Pura Taman Beji Gria Punggul ini. Ya tentunya untuk pembersihan dan refreshing bersama keluarga setelah sekian lama kita melakukan social distancing dan diam di rumah, pasti bingung banget atau stres banget diam di rumah gitu, bisa melakukan hal ini. Nah, sekian dulu video dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan tentu telah kami tanyakan terlebih dahulu kepada pengelola dan juga pemangku yang ada di Taman Beji Gria Punggul. Ya, semua informasinya kita validasi lagi ke pemangku agar tidak ada salah atau kita memberikan informasi yang miss. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin tahu lokasi atau informasi lokasi melukat mana lagi untuk diinformasikan secara lengkap, bisa tulis di bawah ya, karena kita mungkin kalau misalnya kita udah pernah ke sana, kita akan kasih tahu informasinya dan ulasannya secara lengkap ke semeton semua. Jadi sekian dulu dari kami, semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih.